Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini sudah banyak media digital yang digunakan sebagai media penyaluran informasi, baik informasi dalam bentuk audio, video, dan audio-video. Salah satu media yang sering digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh informasi adalah televisi. Mulai dari akses ke tayangan edukasi, hiburan, berita terkini, dan masih banyak tayangan yang lainnya. Sejak ditemukannya televisi 60 tahun yang lalu, hingga kini masyarakat masih menggunakan televisi jenis analog. Apa itu televisi analog? Televisi analog adalah siaran televisi yang dipancarkan dengan menggunakan variasi voltase dan frekuensi dari sinyal analog, yaitu gelombang dengan bentuk naik turun sehingga bentuknya bisa saja berubah selama perjalanan. Untuk mendapatkan siaran televisi, kita memerlukan antena yang digunakan untuk menangkap sinyal analog. Lalu, gelombang tersebut diterjemahkan oleh tuner untuk menghasilkan gambar dan audio. Namun, terkadang kita mendapati siaran televisi menjadi berisik, buram, tak berwarna, serta gangguan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh sinyal yang ditangkap oleh antena mengalami gangguan. Jalur sinyal yang digunakan oleh satu stasiun televisi analog adalah 8 MHz untuk menampilkan satu stasiun televisi. Menurut siarandigital.kominfo.go.id, terdapat kurang lebih 700 stasiun televisi di Indonesia. Maka jalur sinyal yang digunakan sekitar 5.000 MHz. Akibatnya, terjadilah kepadatan spektrum radio di Indonesia. Kepadatan spektrum radio ini menimbulkan masalah yang lainnya, yaitu terhambatnya perkembangan teknologi di Indonesia. Misalnya, pada pengembangan teknologi 5G yang memerlukan jalur sinyal menjadi terhambat karena jalur sinyal terpenuhi oleh stasiun televisi analog. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta para stasiun televisi yang ditetapkan telah menerapkan penghentian siaran televisi analog atau yang dikenal sebagai analog switch off sejak 30 April 2022. Analog switch off merupakan program migrasi dari televisi analog menuju televisi digital, dengan harapan akan membawa perubahan pada kemajuan teknologi di Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran bagian ke-7, tahapan analog switch off, Pasal 63 Ayat 1. Penghentian siaran televisi analog dilakukan dengan berpedoman pada pentahapan berdasarkan wilayah layanan siaran dengan keseluruhan waktu pelaksanaan yang tidak melewati tanggal 2 November pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ayat 2, tahapan penghentian siaran televisi analog sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui 5 tahapan yang terdiri atas tahap 1, paling lambat 17 Agustus tahun 2021, tahap 2, paling lambat 31 Desember tahun 2021, tahap 3, paling lambat 31 Maret tahun 2022, tahap 4, paling lambat 17 Agustus tahun 2022, dan tahap 5, paling lambat 2 November tahun 2022. Namun, jangka waktu peralihan ini bisa dibilang terlambat jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Misalnya saja negara tetangga, Malaysia telah beralih ke televisi digital sejak tahun 2019. Selain itu, ada juga negara Jerman yang telah beralih ke televisi digital sejak 20 tahun yang lalu, tepatnya sejak tahun 2003. Tapi, tak ada kata terlambat dalam melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik. Kini, Kominfo Santi Buleleng juga ikut serta dalam menyukseskan program ASO. Jadi, mari kita sukseskan ASO dengan cara migrasi ke televisi digital. Bagaimana? Apa Sobat Kominfo sudah siap untuk beralih ke televisi digital? Atau masih bingung dengan cara kerja televisi digital? Jadi, televisi digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Cara kerja televisi ini sama dengan televisi analog sebelumnya. Namun, perbedaannya, sinyal yang diterima tuner dalam televisi digital bukan lagi berbentuk sinyal analog, melainkan deretan angka 0 dan 1. Cara kerja dari televisi digital ini juga sama dengan televisi analog, di mana sinyal akan diterima oleh antena, lalu diterjemahkan oleh tuner, yang nantinya akan menghasilkan gambar dan suara di televisi.
Berbeda dengan sinyal analog yang dapat mengalami gangguan selama perjalanan sehingga gambar yang dihasilkan dapat terganggu, sinyal yang diterima oleh televisi digital ini bersifat mutlak sehingga gambar yang diterima menjadi lebih jernih. Tapi jangan khawatir, antena yang digunakan oleh televisi analog bisa juga digunakan oleh televisi digital. Titik permasalahannya adalah pada tuner yang digunakan. Untuk sebagian smart TV, tuner sudah bisa digunakan untuk menangkap sinyal digital, namun tidak semua smart TV bisa menangkap sinyal digital. Jadi, penting untuk memeriksa apakah televisi kita bisa menangkap sinyal digital untuk pengalaman menonton menjadi lebih jernih, karena tidak selamanya smart TV merupakan televisi digital. Bagaimana cara kita beralih ke televisi digital? Apa perlu membeli televisi baru? Tentu tidak. Letak masalah dari televisi analog yang tidak bisa menampilkan televisi digital adalah pada tuner yang dimiliki oleh televisi Anda. Kita bisa menambahkan perangkat baru yaitu STB atau Set Top Box. Demi melancarkan program ini, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa ribuan unit STB yang siap didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu agar tetap bisa menikmati televisi digital tanpa mengeluarkan biaya untuk membeli STB atau bahkan televisi baru. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk bermigrasi ke televisi digital. Bersih gambarnya, jenis suaranya, canggih teknologinya.